hormat dan kepedulian terhadap mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Damayanti Longopen dengan NIM 202501000132. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lolita Triswati dengan NIM 202501000069. Perkenalkan nama saya Putri Handayani dengan NIM 202501000030. Baik, selamat siang kakak. Siang. Izin perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ingin memenuhi tugas kelompok pendidikan karakter. Jadi di sini kami izin mewawancarai kakak. Apakah kakak mengizinkan kami? Ya, silakan saya bersedia. Sebelumnya itu kakak bisa memperkenalkan diri, terlebih dahulu kakak bisa memperkenalkan diri kakak. Silakan. Perkenalkan nama saya Chris. Saya kan bisa dipanggil Kak saya. Baik, kita masuk ke wawancara ya kak. Jadi menurut kakak apa arti dari rasa hormat? Menurut saya nih, Ya. arti dari rasa hormat itu adalah rasa menghormati dan melakukan bagaimana sih cara menghargai orang lain supaya juga kita dapat disepakati dan dihargai. Terus kakak juga apa itu sikap kepedulian? Kepedulian itu ke sesama teman atau yang lebih berumur? Sikap kepedulian itu menurut saya itu tentang rasa perhatian, rasa saling peduli ya, saling merasakan apa yang kita rasakan pada sesama, saling membantu. Itu yang namanya rasa peduli, di mana kami dapat memahami situasi orang lain, apakah dia itu sedang membutuhkan atau tidak. Nah, sehingga kita itu bisa menemukan rasa saling membutuhkan itu istilah dari rasa Jadi kepedulian. kita tuh saling membutuhkannya. Iya. Jadi terakhir itu bagaimana cara kakak untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada sesama? Bagaimana contohnya? Contohnya ya dari saya untuk dapat menunjukkan rasa hormat pada sesama itu yang pertama mulai dari diri kita sendiri. Gimana cara kita menanggapi setiap omongan orang, gitu ya. Apakah kita menghormati, apakah kita menerima itu namanya ketika berbicara. Kita berikan kesempatan supaya dia juga dapat menghormati waktu kita dan pendapat kita. Dan itu hanya saja mulai dari diri sendiri. Lalu kita akan mengadaptasinya dalam kebanyakan kepada Jadi rasa peduli dengan rasa hormat itu saling berkaitan atau? ya, rasa peduli dan rasa hormat itu saling berkaitan dan memiliki ukuran yang berbeda. Yang selanjutnya nanti diwawancarai oleh teman saya ya kakak. Oke, baiklah, selanjutnya saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Bagaimana cara kakak menunjukkan kepedulian di kampus? Cara kita menunjukkan rasa kepedulian di kampus itu dengan pertama di ruangan kelas atau dalam kelompok. Yang pertama, kita itu harus peduli apakah teman itu memiliki kekurangan yang keterbatasan, baik itu dalam memakai materi, baik itu dalam menjelaskan, baik itu dalam hal mulai dari segi penampilan. Kita harus peduli apakah dia itu pantas untuk dapat bermain tersebut atau tidak. Baik. Selanjutnya, pernah tidak melihat teman yang kurang menghormati orang lain? Dalam kehidupan nyata, saya sering menemui orang-orang yang tidak menghormati orang lain atau tidak menghargai. Baik. Kalau ada teman butuh bantuan, biasanya kakak melakukan apa? Biasanya saya akan melakukan yang pertama, kita tanya dulu kan, kita nggak ngambil keputusan secara cepat atau secara terburu-buru. Soalnya kita juga tidak tahu apa hal yang sedang dia gumuli atau hal yang dia pikirkan, sehingga kita tanya dulu apa korban dan apa kebutuhan dia dapat dilakukan. Baik. Selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya.
izin bertanya ya Kak, apakah dosen dan teman harus saling hormati? Kenapa dan kenapa? Dosen dan mahasiswa ya? Ya. Ya memang harus saling menghormati karena dosen juga memiliki umur yang lebih tua dari mahasiswa. Dan mahasiswa kita harus menghormati karena dia itu tahu bahwa orang yang memperhatikan itu. Kenapa juga harus saling menghormati antara dosen dengan murid atau mahasiswa itu? Dan relasi yang dapat membantu siswa tersebut dalam Oke, selanjutnya. Menurut Kakak, apakah sikap peduli penting dalam perkuliahan? menurut saya sikap peduli dalam perkuliahan itu sangat penting. Selanjutnya yang terakhir, contoh kecil sikap peduli di kelas itu apa? Contoh sikap peduli dalam kelas itu yang pertama yang paling kita umum terjadi pertama ketika sang teman kita itu sedang sakit ya, maka kita harus respon dengan cepat, harus menanyakan dulu. Terus yang kedua itu contohnya yang kita itu bagaimana cara dia berpakaian atau cara dia menanggapi sesuatu kepada kita itu langsung dulu. Tapi jangan langsung mempertanyakan dan jangan langsung salah satu cara. Kita waktu dulu. Setelah itu baru kita tanyakan secara